Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabatku sekalian, salam penyuluh hukum. Bicara tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi di bidang hukum dan HAM, maka yang dimaksud dengan pengembangan kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. Pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil melalui sistem pembelajaran terintegrasi di bidang hukum dan hak asasi manusia tidak lain adalah untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang unggul dan berkelas dunia, serta untuk meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi bagi PNS yang dilaksanakan melalui Kementerian Hukum dan HAM Corporate University atau Kemenkumham Korpo, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Corporate University adalah strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam rangka mendukung tujuan strategi dan pencapaian target kinerja kementerian dengan mewujudkan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja dan didukung dengan sistem manajemen pengetahuan dan sistem manajemen pembelajaran. Yang dimaksud dengan manajemen pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki melalui proses identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penempatan, penyebarluasan, dan penerapan pengetahuan sebagai aset intelektual kementerian. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem manajemen pengetahuan atau Knowledge Management System atau KMS adalah sistem daring untuk memfasilitasi manajemen pengetahuan yang dapat diakses melalui internet dan intranet kementerian. Pengembangan kompetensi diberikan kepada setiap PNS karena PNS pada dasarnya memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan dan dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui tahap. Yang pertama, tahap penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi. Tahap ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal. Kedua, tahap pelaksanaan pengembangan kompetensi. Tahap ini dilaksanakan oleh penyelenggara pengembangan kompetensi sesuai bentuk pengembangan kompetensi yang diselenggarakan. Dan ketiga, tahap evaluasi pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal. Pada tahap penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi meliputi pengukuran dan analisis kesenjangan kompetensi PNS, pengukuran dan analisis kesenjangan kinerja PNS, inventarisasi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap PNS, verifikasi rencana pengembangan kompetensi, validasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, dan penyusunan kebutuhan anggaran pengembangan kompetensi berdasarkan usulan unit eselon 1.
Pada tahap penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi ini dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal. Pada tahap pelaksanaan, pengembangan kompetensi dilakukan berdasarkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang dikoordinasikan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Unit Eselon 1, Kantor Wilayah, Balai Diklat, dan Unit Pelaksana Teknis yang disesuaikan dengan bentuk pengembangan kompetensi yang dilaksanakan. Koordinasi bisa dilakukan melalui rapat koordinasi dan atau melalui teknologi informasi. Kemenkumham Korpu diselenggarakan oleh seluruh unit kerja pada kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan bidang. Bidang pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, bidang peraturan perundang-undangan, bidang pelayanan administrasi hukum umum, bidang pemasyarakatan, bidang keimigrasian, bidang kekayaan intelektual, bidang hak asasi manusia, bidang pengawasan intern, bidang pembinaan hukum nasional, bidang analisa kebijakan strategis, dan bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggara Kemenkumham Korfu terdiri atas tim pengarah dan tim pelaksana. Tim pengarah terdiri dari menteri sebagai ketua, wakil menteri sebagai wakil ketua, sekretaris jenderal sebagai sekretaris merangkap anggota, dan pimpinan tinggi media sebagai anggota. Tim pengarah mempunyai tugas merumuskan arah dan kebijakan pengembangan kompetensi sesuai dengan arah kebijakan rencana strategis dan pengembangan talenta kementerian, merumuskan kebutuhan kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan dan pengembangan talenta kementerian, merumuskan prioritas kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan arah kebijakan, rencana strategis, dan pengembangan talenta kementerian, merumuskan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kemenkumham Korpu yang terkait dengan kinerja organisasi. Tim pengarah penyelenggara Kemenkumham Korpu ditetapkan dengan keputusan Menteri, dan dalam melaksanakan tugasnya, tim pengarah mengadakan pertemuan 1 kali dalam 1 tahun dengan menghasilkan kebutuhan dan prioritas pengembangan kompetensi tahun berjalan dan tahun selanjutnya, dan atau kebijakan strategis pengembangan sumber daya manusia untuk 5 tahun sesuai dengan periode masa pemerintahan. Pertemuan sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada triwulan ke-1 dalam tahun berjalan, dan jika diperlukan dapat melaksanakan pertemuan selain waktu tersebut. Hasil pertemuan tim pengarah digunakan sebagai landasan validasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi. Adapun tim pelaksana penyelenggara Kemenkumham Korfu terdiri atas koordinator pembelajaran dan koordinator keahlian. Tim pelaksana penyelenggara Kemenkumham Korpu bertugas menjabarkan arah kebijakan pengembangan kompetensi PNS, mengidentifikasi kebutuhan pelaksanaan pengembangan kompetensi, menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi kepada tim pengarah, mengembangkan metode pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik kementerian dan unit kerja, melaksanakan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan non-klasikal, dan mengusulkan
kelompok keahlian untuk setiap unit kerja eselon 1. Koordinator pembelajaran dijabat secara ex officio oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM.